Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen perubahan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Terbuka. Perkenalkan, nama saya Rachel Dwi Samtani, NIM 2023122104. Profil perusahaan. PT Garuda Food merupakan perusahaan besar di bidang makanan dan minuman dengan produk seperti kacang, biskuit, susu, dan minuman. Perusahaan memiliki struktur organisasi hierarkis dan jaringan distribusi luas. Latar belakang perubahan. Perubahan dalam dunia bisnis tidak dapat dihindari. Seiring dengan perkembangan teknologi, perubahan perilaku konsumen, serta semakin ketatnya persaingan global, sehingga perusahaan dituntut untuk mampu beradaptasi agar tetap bertahan dan berkembang. Dalam konteks ini, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Terbuka menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal digitalisasi, inovasi produk, dan peningkatan efisiensi operasional. Perubahan tersebut dipicu oleh dinamika persaingan industri, pergeseran preferensi konsumen, serta kemajuan teknologi yang terus berkembang, yang kemudian semakin dipercepat oleh pandemi COVID-19, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan transformasi secara lebih cepat, khususnya dalam aspek digital. Jenis perubahan. Perubahan yang dilakukan meliputi transformasi digital dan inovasi produk, serta peningkatan efisiensi operasional. Contohnya digitalisasi, memakai sistem IT untuk distribusi, inovasi merupakan produk lebih sehat, efisiensi otomatisasi produksi. Teori perubahan. 1. Unfreezing. Contohnya, perusahaan sadar sistem lama tidak efektif. 2. Changing. Mulai pakai sistem digital. 3. Refreshing. Perusahaan punya sistem baru dijadikan kebiasaan. Teori tambahan. 1. Business transformasional. 2. Routines, teknologi dan struktur. Perubahan di Garuda Food bukan hanya kecil, tapi besar atau transformasional. Misalnya bukan hanya ganti sistem, tapi juga mengubah cara kerja karyawan dan budaya perusahaan. Analisis force field. 1. Pendorong. Contohnya teknologi, persaingan, kebutuhan, efisiensi. Kedua, penghambat. Contohnya resistensi karyawan, kurangnya skill digital. Misalnya perusahaan ingin pakai sistem digital. Atau pendorong, tapi karyawan yang belum terbiasa teknologi bisa menolak atau penghambat. Stakeholder. 1. Manajemen yang mendukung. Manajemen mendukung karena mereka menentukan arah dan strategi perubahan, serta menyediakan sumber daya agar perubahan berjalan. Yang kedua, karyawan yang beragam. Respon karyawan yang berbeda, ada yang mendukung karena peluang, ada yang menolak karena belum siap dengan perubahan. Yang ketiga, pelanggan yang mendukung. Pelanggan mendukung karena perubahan memberi kemudahan seperti pembelian online dan produk yang lebih sesuai kebutuhan. Yang keempat, investor yang mendukung. Investor mendukung karena perubahan dapat meningkatkan kinerja dan keuntungan perusahaan. Model Kotter. Ada 8 langkah perubahan model John Kotter. 1. Menciptakan urgensi. 2. Membentuk tim perubahan. 3. Menyusun visi dan strategi. 4. Mengkomunikasikan visi. 5. Memberdayakan karyawan. 6. Mencapai kemenangan jangka pendek. 7. Mengkonsolidasikan perubahan. 8. Menanamkan budaya baru. Contohnya, model John Kotter membantu perubahan berjalan lebih terarah dan sistematis. Di PT Garuda Putra Putri Jaya Terbuka, perusahaan membentuk tim khusus untuk transformasi digital, lalu mensosialisasikan visi ke seluruh karyawan, memberikan pelatihan, hingga akhirnya perubahan tersebut menjadi budaya kerja baru. Resistensi dan solusi. 1. Komunikasi. 2. Pelatihan. 3. Keterlibatan karyawan. 4. Insentif. Misalnya, perusahaan memberikan training penggunaan sistem digital agar karyawan tidak takut dan lebih percaya diri. Implementasi. Yang pertama, urgensi perubahan. 2. Tim perubahan. 3. Visi dan strategi. 4. Komunikasi. 5. Pemberdayaan karyawan. Contoh nyata, digitalisasi distribusi, penjualan online, sistem internal berbasis teknologi. Misalnya dulu distribusi manual, sekarang pakai sistem tracking digital sehingga lebih cepat dan akurat. Evaluasi. 1. Efisiensi meningkat. 2. Penjualan meningkat. 3. Kepuasan pelanggan. 4. Adopsi teknologi. Kalau perubahan berhasil, maka penjualan naik dan pekerjaan jadi lebih cepat. Selanjutnya, kesimpulan dan saran.
Kesimpulannya, perubahan di PT Garuda Food Putra Putri Jaya Terbuka bersifat transformasional dan memerlukan strategi serta tahapan yang jelas. Keberhasilannya juga bergantung pada dukungan semua pihak. Untuk sarannya, perusahaan perlu meningkatkan skill SDM, memperkuat budaya inovasi, dan melakukan evaluasi berkelanjutan agar perubahan tetap efektif. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.